Wong cuma bayari PHK ya iya. Iya PHK. PHK ini orang-orang ini nggak mau. Tak diakali kabeh, gak tau menang. Cara ngene buruh ya gak tau menang. Nah, ya apa? Ngomong ini buka FIFA wingi waktu demo buruh katanya mau mengawal hak PHK ini. Hak PHK-nya orang-orang buruh yang kena PHK. Tahu-tahu setelah kita amanin yang kedua kali, mereka tahun 2022 tanggal 19 Agustus setahun kemudian mengajukan pilot dan dikabulkan oleh pengadilan niaga tanggal 30 Agustus 2022. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu, di sini berkasnya ada. Kita mencari tahu hanya jawab iya belum. Lah 4 tahun mulai tahun 2022 setelah putusan pengadilan yang akan mengabulkan pilot, kita masih belum diberikan informasi sama sekali. Padahal kita kalau berdasarkan putusan MA nomor 8. Iki tuntutannya piro, putusannya piro, pesangonnya piro sih? 420 juta lebih. Lo gak ditawar belas? Tidak ditawar sama sekali dan tidak pernah dimasukkan. Ini kan pilot Pak Lutfi. Nah, harusnya kita sebagai kreditor preventor, yaitu kreditor yang diutamakan lebih daripada kreditor separatis, harusnya kita diutamakan sesuai keputusan. Nah, ini kantornya di sana enggak? Masih ada di sini. Di mana kantornya? Pak daerah Bukit Pakis. Masih operasi kantornya? Masih operasi. Ya, ini disita kayak. Itu kuratornya itu, Pak Muji. Kantor kuratornya? Iya. Lah enggak perusahaannya? Perusahaannya sudah tidak ada yang tanggung jawab sekarang kurator kan. Ya wes, mau kita sidak di kuratornya. Ngono ya. Sama ceritakan Pak Slamet, iki sik ae lah. Wes, singkat pertama ada kali PT Trimanunggal itu kalah dengan kita tanggal 12 Agustus tahun 2021. Putusan MA. kalah apa iki masalah apa? Kalah masa pesangon. Gugatan. Oh. Terus Pesangon dari PT? PT Trimanunggal Mandiri Tama. Ah, itu bergerak di bidang apa? Bidang Di mana kantorannya? pindah. Enggak dulunya itu loh sebetulnya. Oh, di Margomulyo. Iya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu saya teruskan lagi, setelah itu tanggal tahun 2021 ya, 21 tahun 2022 tanggal 19 Agustus PT Trimanunggal Mandiri Tama mengajukan pilot di pengadilan niaga. Nah, setelah mengajukan pilot diputus oleh pengadilan niaga tanggal 30 Agustus tahun 2022. Tapi duluan kita menang. Menang, iya. Ya. Setelah itu kita masuk ke mana? Kurator. Kita sama kurator dikirimkan berkasnya ada, dikirimkan siapa. Nah, selanjutnya kami minta informasi, belum melalui asistennya belum. Tapi kita ngirim surat langsung, tidak dijawab. Satu. Kedua, ngirim lagi. Ketiga, ngirim lagi, barusan. Ya jawab, tadi saya ketemu orang tuanya, dia ke pengadilan niaga, kenapa nggak dijawab? Kan kita ingin informasi bagaimana status klien kami sebagai kreditor preferred dimasukkan atau tidak, itu yang kita tanyakan. Itu aja Pak, saya datang ke sini. Oh, masalah itu. Ya, terima kasih Pak Armuji sudah mampir ke tempat kami. Posisinya lagi renovasi, mohon maaf Pak Armuji. Jadi begini Pak Armuji, saya jelaskan kronologis. Tadi pagi saya baru dapat informasi kalau Bapak mau hadir ke kantor kami. Jadi setelah memang Pak, kami beberapa kali, saya sebagai kuasa hukum Ibu Lauren, kurator PT Trimanunggal Mandiri Tama, itu kami sudah berkomunikasi sebenarnya dengan Ibu Retno ya. Siapa asistennya? Ya, saya kuasa hukumnya. Oh, ya. Berarti ini Iya. Ini, iya. Iya, saya. Iya, itu saya. Albert. Ya, Oh, Albert. saya. Ya. Nah, ini kan sudah lama. Ya, justru gini Pak. Iya. Posisinya bukan kami tidak menjawab atau apa, karena Iya. kami komunikasi dengan namanya Bu Retno. Betul ada ya, namanya Bu Retno. Nah, jadi posisinya begini, sudah saya jelaskan.
kasus ini awalnya kan saya nggak ada tahu perkara buruh-buruh ini. Iya. Buruh ini masuk setelah proses PKPU selesai. Jadi sebentar Pak, ini kan saya bentar. PKPU selesai baru buruh ini masuk. Masuk kami daftar Pak Budi. Tapi sebelum itu kami daftar, kami melihat apa? Ada putusan. Iya. Ya kan? Dan putusan itu dari pihak yang menang buruh ini mengajukan unmanning ke pengadilan, betul ya? Betul. Unmanning baru mengajukan filing. Nah, Ya. pertanyaannya diajukan unmanning di pengadilan negeri Surabaya. Terus kemudian kan posisinya belum dieksekusi sampai hari ini. Iya. Nah, mengajukan ke kami. Nah, pada saat kami lihat, kami atur daftar krediturnya, ternyata kreditur paling tinggi itu adalah kreditur separatis Bank Mandiri. Iya, iya. Dan seluruh aset yang ada di kami, yang terdaftar di kami itu merupakan jaminan Bank Mandiri. Ya kan? Iya, Nah, iya, paham. sekarang kami ini tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Perkara nomor 67, Pak. Iya. 67 ini putusannya menerangkan bahwa pembayaran upah pekerja atau buruh upah ya Pak ya, Ya. yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur Iya. termasuk atas tagihan kreditur separatis. Betul, betul. Jadi didahulukan Iya. kalau upah. Betul. Nah, tagihan negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Nah, masalahnya setelah kami pelajari, gugatan Anda, putusan Anda yang menang inkrah ini tentang pesangon, bukan tentang upah. Iya, paham kita. Nah, makanya yang didahulukan kreditur separatis Bank Mandiri. Sudah saya Nah, sampaikan. Nah, cuma sebentar Pak, sebentar. Yang namanya Bu Retno ngotot, kami lebih didahulukan karena sudah putusan. Loh, nggak ada Pak Ibu aturannya, Ya, bunyinya, bunyinya seperti ini, nggak ada. Nah, sekarang ceritanya mau minta informasi, saya sudah informasikan. Sebentar, saya sudah ber-WA sama Ibu, Bu, saya kasih jalan keluar. Kemarin mengadu Pak. Bu Retno kan di Bu Retno apa hari ini? Sudah lama. Apa? Retno apa hari ini? Terus saya ke pengadilan niaga. Nah, harusnya kan ke sini. Ya, kan- nggak bisa. Ini saya tunjukkan ya. Ini tanggal berapa ini saya ngirim ke sini. Sebentar Pak, ini Enggak, gue sebentar dibaca, dulu, no. sebentar dulu ya, sebentar dulu. Heeh. Saya udah komunikasi. Ya, sudah, Sebentar dulu Pak. Enggak, iki lho, Cak. Pak Selamat. Wis paham, enggak. 2022. Iki komunikasi karo Retno ya. Saya komunikasi sama Bu Retno, ya kan? Bapak akui kalau Bu Retno juga Iya, ngomong ke Bapak. iya. Nah, terus kemarin saya dihubungi Pak dari DPRD, Oh. komisi berapa itu Tiga yang kali. Pak Kadir, Pak Kadir. ketua komisi berapa dari Oh, iya. Nah, saya dihubungi sama beliau, saya bilang, gini loh Pak, bukan kami tidak mau datang. Di dalam hukum acara kami tidak ada. Kami datang, dia panggil, itu nggak ada dalam hukum acara kami. Yang ada adalah kami mengkomunikasikan, kita kan sudah komunikasi Pak. Daftar pembagiannya itu kalau separatis itu Belum didahulukan. kita tidak dikasih daftar. Itu yang kita tanyakan. Kita bertanya sekarang di sini tadi kan sudah sampai. Hanya ingin mencari informasi apakah sudah dimasukkan apa tidak sebagai kreditur preference. Sudah Bapak. Nah, perlu ditunjukkan buktinya nanti ke kita. Kan Bapak ikut nggak rapat kreditur? Di rapat kreditur kan dicatat tanda tangan juga. Bukan kita dimasukkan, kita juga ingin buktinya. Loh, kalau Anda ingin bukti, Iya. Anda ke pengadilan, minta turunannya di pengadilan. Kan saya sudah kirim surat, tolong memberikan informasi mengenai kami statusnya bagaimana. Kok tidak dijawab? Monggo ke pengadilan, Bapak, itu aturannya begitu. Nah, kalau waktu itu kami dikirim non sewu, Pak Artijo, bukan saya ya. Pada waktu itu apabila kita dikirimi surat ke pengadilan niaga, kita tidak akan seperti ini. Betul, tidak akan seperti ini. Bapak kita sudah tahu. kirim surat ke pengadilan niaga belum? Barusan nanti kita kirim. Loh, kenapa? Karena sampai tidak nyampaikan ke saya kan. Oh, saya minta informasi bagaimana mengenai status kami, tidak dijawab sama sekali. Itu permasalahannya bagi Pak, kami. aturan di undang-undang kepailitan, Iya. Bapak bisa tanya ke pengadilan niaga, Bapak. Justru saya ingin tanya ke kurator karena kurator yang menyelesaikan masalah. Betul. Kenapa kita salah menyampaikan ke kurator?
kan nggak ada larangan kita minta tanya informasi ke kurator. Iya, nggak ada larangan. Kurator juga nggak ada larangan, nggak jawab surat saudara. Justru gara-gara itu kami mengejar sampai sekarang ini minta tolong Pak. Ya intinya apa Pak Slamet? Pak Slamet mintanya apa? Saya minta tolong diberikan informasi pada kita mengenai status dari klien kami nama. Satu meninggal dunia loh Pak Ruji. Iya. Minta informasi apa lagi? Informasi mengenai status kami apa dimasukkan apa tidak di dalam daftar. Masuk, Bapak. Tolong masuk. Tolong nanti saya dikirimi. Kalau gini Pak, kalau tidak masuk, yang namanya Bu Retno nggak saya reken Pak. Karena masuk, saya layani Ya, Pak. makanya buktikan, kami sudah minta 2 kali, tolong dibuktikan. Monggo ke pengadilan Bapak. Nah itu Pak Ruji, kita tidak mau seperti itu Pak Ruji. Ya, ini Aturannya gitu. Kapan? Apa itu dimasukkan ke pengadilannya kapan? Udah lama? Sudah Pak, mereka kan daftar Pak. Kami masukkan. Nah, mereka ada rapat kreditur Pak. Mereka datang tanda tangan. Tagihannya berapa sekian? Yang tanda tangan Retno. Iya, dari pihak mereka. Iya, saya sama Retno. Terus? Mereka sudah tahu Pak, mereka daftar. Lah, Terdaftar tapi kan kita tidak tahu dimasuk di komponen mana, kita kan nggak tahu yang kita inginkan masuk di komponen mana. minta daftar, minta kopiannya dimasukkan atau enggak? Iya. Ya Allah, enggak apa-apa. Iya. Itu aja dulu kasih. Kita tidak akan berdiri lagi ini. Dikasih nggak iso? Ini loh Pak, aturannya Pak. Itu dari mereka bersurat ke pengadilan. Nah, pengadilan nanti disposisinya apa, kita ikuti gitu loh Pak. Memang aturannya seperti itu Pak. Yang masukkan ke pengadilan. Suratnya mereka. Bukan. Yang masuk no daftar ini kan dimasukkan di pengadilan niaga ya. Iya. Nah, dimasukkan ke pengadilan niaga. Itu kapan? Berapa minggu yang lalu? 2022. 2022. Kasus ini sudah selesai, pelelangan itu. Lelangnya udah Pak, kan Kenapa kita nggak tahu? Kenapa kita nggak dikasih informasi? Iya. Jadi gini, Albert ya saranku, waktu masukkan 2022 kan mesti ada bukti tanda terimanya, ya kopiannya. Iya, kita ingin tahu berapa juga yang disita, berapa yang untuk menjamin, kan kita ingin tahu juga kenapa kita tidak kebagian. Iya Pak, Nah, jadi itu gini yang loh, kita Pak, sampaikan. aturannya Pak, itu mereka bersurat ke pengadilan. Nanti dari pengadilan petunjuk hakim pengawasnya seperti apa kita ikuti Pak. Itu aturan di Undang-Undang Kepailitan seperti itu. Apa tidak boleh tanya? Apa ada undangnya tidak boleh tanya? Ada informasi apa kita? Loh lah ya kita jawab Pak. Iya. Kita kan jawab. Harusnya kan sampai jawab waktu itu. Pak Slamet atau Bu Retno itu langsung ke pengadilan niaga. Tidak ada jawaban sama sekali sampai sekarang kita. Weh, jadi Pak Slamet. Iya. Tadi kan sudah jelas disampaikan sama Albert bahwa itu sudah masuk di pengadilan niaga. Berarti dijamin uangnya orang-orang ini nantinya akan bisa terrealisasi. Tidak bisa karena asetnya yang ada di dalam daftar kami itu dipegang Bank Mandiri. Makanya kami sampaikan solusinya bagaimana? Solusinya tolong saya dicarikan asetnya debitur yang bukan asetnya bank. Itu segera kita eksekusi untuk bayar. Kita udah kasih solusi. Siapa namanya? Albert. Di Albert. Saya mau tanya ke sana. Ya, siap. PT, PT di luar kewenangan PT tersebut, walaupun dia punya aset pribadi, apa bisa diambil? Kalau dia itu bentuknya jaminan, ya, jaminan bank, dia bisa dieksekusi untuk membayar utangnya jaminan kepada bank itu. Bukan itu yang saya tanyakan. Ya. Kan sudah dibayarkan semua katanya ya di bank, katanya seperti itu. Yang saya tanyakan, tadi saya ingin ngomong, tolong dicarikan asetnya. Apakah itu enggak hanya harapan saja? Karena di undang-undang kan tidak boleh. Kalau asetnya kecuali kalau UD atau CW baru boleh. Kalau PT kan tidak bisa. Pokoknya gini Pak, kami itu sebagai kurator PT Pak. Kami tidak ngurusi yang pribadi. Loh, makanya kurator apa? Kekayaan PT ternyata tidak ada. Yang ada tinggal pribadi kan tidak bisa sampai mau. Ya nggak bisa saya ya. Makanya kenapa kok dulu kita seperti itu? Loh, kalau ada aset PT yang lain belum jadi jaminan bank, kasih ke kami. Nah, sekarang Kalau makanya, menurut Bapak tidak ada, kami bisa apa Pak? nah, lalu saya mau tanya, kalau apa, kalau Pak Rujiani kan ini untuk kepentingan semua, kadang-kadang pengusaha itu melakukan seperti apa sih kekayaan di sekitar jadi apa? Bergerak dan tidak bergerak. Bukan apa di sekitar jadi apa? Namanya apa? Money laundering. Money laundering. Nah, kalau money laundering urusannya polisi Pak, bukan urusannya itu maksud saya. Maksud saya dia money
mane apa laundry pencucian tadi bentuknya dia tidak seperti itu, bentuknya dia kekayaannya dia tidak dimasukkan semua, apa itu kena dikejar. Ya, makanya Pak, ini aset yang kami tahu itu jadi jaminan di bank. Kalau Bapak ada informasi atau data terkait aset PT ini, aset debitur ini yang belum menjadi jaminan bank, kasih ke kami, nanti kami eksekusi. Nah, apa kan jelaskan dulu kalau dia kan mengalihkan lagi perusahaan. Namanya bukan PT Terima Nunggal, nama lain. Apa dapat dikatakan pencucian? Nah itu urusan polisi Pak, bukan urusan Karena kami. dia membuat. Ini loh, gak usah, tuh. Gak ngerti ya. Intinya orang-orang ini 11 orang ya. 6 orang. 6 orang ini itu nanti apa yang sudah dimenangkan gugatannya bisa terkabul gak di dalam apa itu yang dikatakan pilot iya. Asetnya ini semua tercatat jaminan Bank Mandiri Pak. Berarti orang-orang ini nggak ada harapan nggak? Nggak ada Pak, karena yang dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kami kan terikat sama ini. Berarti Pak Slamet. Ini menurut saya Pak Muji. Ini yang saya anggap itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Dia mengalihkan asetnya jadi PT lagi. Saksinya aja Pak. Saksinya ini banyak. Jadi dia buat PT lagi. Ya, itu akal bulu si pengusaha Iya. pula. Jadi ini loh Pak Slamet. Iya. Ya, yang terjadi sekarang ini berarti aset yang dipilotkan itu adalah aset yang menjadi jaminan Bank Mandiri, benar? Betul. Iya. Betul Pak. Yang aset terus lainnya kenapa nggak dimasukkan? Lah ya terus Mana datanya Pak? Malah dirubah menjadi tolong dirubah menjadi ini. Ini belum makan Pak. Terus nasibnya orang-orang ini terus apa solusinya menurut sampean? Nah, solusinya kalau ada aset di luar bank, kasih ke kami eksekusi. Ya kan nggak mungkin, karena ini karyawan. Ini karyawan ini. Ya ini akal-akalan itu yang saya paham. Ya kan dulu saya pengusaha yang ngono iku, ruwet iku aja nih. Jadi yang menjadi korban adalah karyawannya paling. Sudah menang perkara. Menang perkara Sudah menang setahun kemudian baru dia melakukan pilot kan akal-akalan itu. Jaminan hukumnya apa? Orang-orang kan sakno Mas. Nah, ya iki Pak, apa? Mahkamah Lah, Konstitusi namanya ini Pak. Harus diprotes Pak. Loh, iki MA tuh menang. Mahkamah Konstitusi Ini Pak. Undang-Undang nomor 67 tahun 2010 2023 13 ya. Iya. Itu putusannya seperti itu. MK. Iya, MK. Lo kok gak ono MA apa ono MK? Loh, kita menang di MA, undang-undang yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 45 diuji materi ke MK di putusan ini. Oke. Iya. Masalahnya yang menang ini itu pesangon bukan upah. Tidak Yang didahulukan ini upah. Itu masalahnya. Tidak termasuk. Nah, saya mau nulung ini. Saiki ngene, bose saiki, bos pabrik barang iki jadi sitaan bank ya. Iya. Wis disita Bang. Iya, masuk ke pilotan. Lah ya kita beresi, iya, kita sita. Berarti disita bank kok. Kurator, iya. Heeh. Nah, cuman kan habis dijual, kan lari ke bank. Kan nggak bisa bagian di sini, Pak. Kalau saya bagian ini, nanti banknya nuntut kita ini, kita dibilang penggelapan. Kenapa saya anggap Bapak bisa mengirimkan kita hanya itu nggak mau ya. Nanti kita sudah kirim kemana ke Bank Niaga, kita nanti lihat apa benar ini sesuai, gitu. Kita juga akan telusuri sampai ke Bank Mandiri juga nanti. Kenapa kalau utangnya 100, kalau asetnya hanya 50 kok bisa? Banknya kita masalahkan nanti. Ya wis ngene Pak, selamat ya toh. Tapi orang-orang iki ya bantuan, ya apa carane? Iya, cuman kan kami harus nggak boleh melanggar hukum, Pak. Loh iya. Orang kan melanggar hukum ya salah tuh, Pak. Enggak, artinya kasih informasi, kasih jalan keluar seperti apa yang harus dilakukan, ya toh. Karena kalau cuma bayari piro putusan piro? Hanya 400 berapa juta loh. Kalau berapa ya? Enggak akeh. Makanya kalau ada datanya, memang ada saksi. Kalau ya itu suruh cari seperti itu ya kita kesulitan gitu loh. Ya wis ngerti, aku ya paham lah isu angel lah. Karena kan itu harta pribadi ini mereka. Iki basis apa jenenge iki? Dodi Jono Saputra. Dodi Jono Saputra. Ya. Terus sekarang dia buka usaha apa lagi dia? Di Jagalan. Di Jagalan. Apa lainnya apa? Sama. Kayaknya sama. Menurut informasi loh. Kan saya sudah nggak aktif. Ya selidiki ono yang ngono parane sidak yang ono pisan lho. Mungkin Pak ya tolong Pak Uji nggih. Oh iya. Oh selidiki anu yang ngono. Terima kasih Pak. Wong cuma
bayari PHK ya iya. Iya, PHK. PHK ini orang-orang itu nggak mau. Kan gak akal bulus itu. Iya, itu Pak Ili itu kan Iya, akal bulusnya disiasati. Selang 1 tahun baru Pak Ili gitu loh. Kan ono. Itu waduh, pelut itu ini. Kasihan, saya meninggal. Loh iyalah, kan kasihan lah. Anaknya SMP. Insya Allah nanti saya informasikan. Iya. Nanti kan kirim jatah Pak Muji ya. Kami minta tolong Pak Muji. Nah satu-satunya belum saya ya pejabat yang mau turun Pak Muji. Ya sakno lah ngono. Tak diakali kabeh, gak tau menang. Cara ngene buruh ya gak tau menang. Nah, ya apa? Ngomong ini buka FIFA wingi waktu demo buruh katanya mau mengawal hak PHK ini. Hak PHK-nya orang-orang buruh yang kena PHK. Kapan mau seperti Pak Muji? Ya kudu mau lah. Kalau ada Biar mendengarkan lah. Ibu Kofifa, insya Allah saya. Ya wis parono wingi kan dia ngomong wingi ada Iya. memberikan suatu statement bahwa ada hak-hak buruh yang terzolimi mereka akan bisa memperjuangkan ya. Iya, insya Allah. Ya wis ngono lho ya. Pak Muji, sebentar saya sampaikan ini biar teman-teman tahu. Saya terima kasih dengan apa yang dilakukan Pak Muji seperti sekarang ini, yaitu terlihat dengan jelas ada pembelaan ke arah pekerja-pekerja atau buruh yang diperlakukan tidak adil. Saya tidak mengatakan kurator, tapi hanya harapan saya kurator memberikan informasi jawaban, bukan datang aja loh. Kalau memang seperti itu kenapa tidak nulis ngirim kembali ke kita, datang aja ke pengadilan niaga, tidak dibales. Iya. Nah, itu yang membuat kita kecewa, sehingga kita datang ke Pak Muji, itu yang membuat kita kecewa. Ya wis engko ngene Mas Slamet ya toh. Ya catetan ae telepone Alberti engko lah katakan nomor telepone. Ada. Oh, Retno. Iya, kita komunikasi. Retno jane yo melok rene. Iya, tadi saya tugasi untuk ke pengadilan niaga. Ah Harusnya kan iya. ke sini ya toh. Sudah tahu. Saya tahu kok, saya tahu persoalannya. Jadi Nah, lanjut iya. langkah selanjutnya kita sidak itu aja. Ya delon sing kok anu Iya, omongi ngene kono ya. iya. Ya wis oke ngono Iya. Aku no. Siap. Terima Oke. kasih. Mantap.